Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, anak sekalian, peserta Matsama tahun pelajaran 2021-2022, bagaimana kabar kalian semuanya? Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semuanya walaupun dalam masa pandemi, sehingga kegiatan Matsama ini sedianya kita memang harapkan untuk dilaksanakan pada dengan menggunakan katakanlah kegiatan tatap muka, namun karena kondisi tidak memungkinkan sehingga akhirnya dilaksanakan secara virtual. Baik, anak sekalian, pada hari ini saya diberikan amanat dari panitia untuk menyampaikan kepada kalian semuanya mengenai seperti apa kurikulum dari madrasah, ya, dan cara belajar efektif dan inovatif. Nah, tentu kalian ingin mengetahui apa sih nanti yang akan kalian pelajari di MAN 3 Bogor, seperti apa, mata pelajaran apa saja, apakah sama dengan yang mungkin sebelumnya kalian pernah alami di SMP atau di Madrasah Sanawiyah, begitu ya. Nah, namun sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Ibu Heni Kurnia MPD. Saya mengajar sejarah Indonesia. Kebetulan untuk pada saat tahun sebelumnya saya diberikan katakanlah wewenang gitu ya, diberikan kewajiban ya untuk menjadi wakil kepala bidang akademik. Nah, oleh karena itu saya akan coba untuk menyampaikannya kepada kalian semuanya sekilas saja, karena waktunya juga ya terbatas gitu ya. Mudah-mudahan bisa nanti kalian pahami ya. Baik, sekalian, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Nah, kurikulum sudah kalian jalani ketika dari pendidikan yang sudah kalian tempuh dari mulai dasar, menengah gitu ya. Nah, kalian sudah mempelajarinya. Tapi apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya yang disebut kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan jalannya pendidikan di madrasah dalam mewujudkan penguasaan berbagai disiplin ilmu secara terintegrasi. Jadi sebenarnya intinya kurikulum itu adalah secara singkatnya adalah sebenarnya ya itu sebuah perangkat rencana ya. Apa sih yang nanti akan kalian dapatkan, pembelajaran yang akan kalian dapatkan di madrasah itu apa saja gitu ya, dalam rangka tentu saja untuk mewujudkan menguasai berbagai disiplin ilmu gitu ya. Nah, walaupun memang tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh mata pelajaran karena masing-masing kita ini punya kecenderungan, bakat dan minat yang berbeda dibandingkan dengan yang lain, dan kemampuannya juga tentu saja berbeda-beda gitu ya. Nah, namun di sini tentu dalam kurikulum itu ada standarnya ya. Ada standar kelulusan katakanlah yang harus dicapai gitu ya, sehingga bisa didapatkan oleh kalian secara keseluruhan, tidak membeda-bedakan seperti apa kemampuannya gitu ya. Artinya ada standar yang harus dicapai. Nah, kemudian kurikulum di MAN 3 Bogor ini mengintegrasikan kurikulum dari Kemendikbud dan Kementerian Agama ya, sehingga jumlahnya menjadi cukup banyak. Beberapa sederhananya ya tadi ya, beberapa mata pelajaran yang lain lah ya dari biasanya.
biasanya kan kalian menerima mata pelajaran umum saja, misalnya ada matematika, fisika, matematika, IPA, IPS gitu ya, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, ketika di Madrasah Aliyah itu mulai dikembangkan kembali, lebih detail kembali ya, lebih detail. Yang tadinya hanya IPA saja atau IPS saja. Nah, ketika di tingkat menengah ini kalian sudah harus diarahkan ya, lebih fokus lagi kemana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah ya, jadi nanti mata pelajaran yang kalian pilih sesuai dengan jurusannya tentu berbeda antara IPA, IPS ataupun jurusan IIK, ilmu-ilmu keagamaan. Nah, di MAN 3 Bogor ini yang khas adalah tadi ada jurusan ilmu-ilmu keagamaan yang tentu saja tidak kalian dapatkan di katakanlah sekolah umum yang lainnya. Nah, adapun salah satu dasar hukumnya yaitu kurikulum madrasah di jenjang pendidikan dasar menengah itu memang disusun oleh pemerintah pusat ya, dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan ya, yang tadi saya sebutkan berdasarkan peraturan Menteri Dikbud ya, Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Standar isi berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan ya. Nah, jadi apa yang kita pelajari ini juga tidak sangat berbeda dengan sekolah yang lain, tetap ada acuannya dan sama ya. Jadi sama. Yang berbeda itu tambahannya ya. Jadi tambahannya. Oke, nah seperti apa struktur kurikulum di MAN 3 Bogor? Nah, nanti nih kalian sebagai anak kelas 10, ini kita lihat fokusnya di 10 IPA, IPS, dan IIK ya. Nah, ini ada beberapa mata pelajaran yang tentu saja akan kalian pelajari dengan jumlah jam yang sudah ditetapkan di dalam struktur kurikulumnya. Nah, ini lumayan berbeda dengan apa yang nanti didapatkan oleh teman-teman kalian mungkin di sekolah yang lain. Tapi bersyukurlah karena di dalam struktur kurikulum MAN 3 Bogor ini kalian mata pelajaran agamanya lebih dipecah lagi, diperdalam lagi. Ada Al-Quran, hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada SKI, ada bahasa Arab. Yang dulu 5 paket ini dijadikan atau di sekolah umum 5 paket ini dijadikan satu menjadi PAI saja, cuma 2 jam. Sedangkan di di MAN atau di Madrasah Aliyah kalian mendapatkan 5 mapal tadi dalam jumlah jam yang cukup banyak dalam setiap minggunya ya. Lihat saja di sini ada 12 jam kurang lebih untuk 5 mapal yang tadi. Wah, luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan harapannya dengan mapal-mapal tadi kalian akan cukup banyak mendapatkan ilmu dalam rangka untuk mengkaji tentu saja mengkaji ilmu-ilmu bekal kalian untuk tinggal di muka bumi ini ya. Tentu kalian harus memiliki ilmu gitu ya. Tanpa ilmu kalian tidak bisa hidup dan mempertahankan diri di dunia ini. Karena untuk apa? Nah, nanti kita akan pelajari lagi dalam belajar efektif ya. Nah, oke, selanjutnya berikutnya adalah ini. Selain itu kalian juga mempelajari mata pelajaran yang khusus peminatan ya. Peminatan, kalau kalian jurusan IPA maka akan pelajari ini, IPS akan ini. Nah, namun saya letakkan di sini ada mata pelajaran tambahan. Ini saya tulis di sini peminatan atau lintas minat. Lintas minat ini adalah mata pelajaran pilihan sebenarnya yang kalian pilih di luar peminatan kalian ya gitu. Di luar peminatan kalian. Misalnya yang IPA memilih salah satu mapel yang ada di IPS. Anak IPS memilih salah satu mata pelajaran yang ada di lintas minatnya di IPA gitu ya.
kemudian juga IIK juga seperti itu. Nah kemudian untuk tahun ini ada mata pelajaran pilihan yang baru kami tawarkan adalah informatika. Nah ini jumlah jamnya adalah 3 jam setiap minggunya. Nah ini ya. Nah ditambah lagi lintas minat yang lain, misalnya untuk anak IPS, anak IPA itu dia mengambil geografi, ini ya 3 jam. Dan untuk anak IPS dia mengambil biologi. Nah tentu saja ini memperhatikan kondisi dari madrasah itu sendiri ya, karena ketersediaan guru yang berkaitan dengan mapel-mapel tersebut. Nah itu ya. Oke. Nah kemudian tentu sama halnya seperti di ketika tingkat madrasah sanawiyah ataupun di SMP, dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan kriteria ketuntasan minimal ya, atau KKM. Nah ambang batas naik KKM di MAN 3 Bogor ini menggunakan KKM tunggal itu 75. Jadi cukup berat memang gitu ya. Kalian harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan kalian, belajar kalian agar bisa pemahamannya itu mencapai 75 atau bahkan lebih dari 75 ya. Nah maka berupayalah untuk meningkatkan kualitas diri kita agar mampu mencapai atau bahkan melampaui batas nilai minimal tersebut. Nah ini yang tidak kalah pentingnya ya, kriteria kenaikan kelas. Nah kalau kalian, tentu yang diinginkan adalah bahwa kalian bisa dihantarkan di MAN 3 Bogor ini dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12 sampai kalian lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang kalian inginkan. Nah tentu tidak akan bisa kalau tidak melewati kriteria kenaikan kelas ini. Nah apa sih kriterianya yang harus dari sekarang kalian perhatikan adalah harus mampu menyelesaikan penilaian pembelajaran baik semester ganjil ataupun genap. Jangan ada nilai kalian yang ada di bawah dari KKM tadi ya. Tidak boleh lebih dari 3 gitu ya. Boleh di bawah tapi hanya 3 mata pelajaran. Tapi sayang sekali ya kalau itu di bawah KKM. Selagi kita masih berupaya, maka berupayalah untuk meningkatkan kemampuan kita ya, kemampuan kita. Oke, ini ada mata pelajaran kemudian yang 3 mata pelajaran di bawah KKM itu tidak boleh ciri khas program. Kalau kalian yang jurusan IPA tidak boleh matematika IPA, fisika, kimia, biologi ya. Kemudian yang IPS tidak boleh ekonomi, sosiologi, geografi dan sejarah IPS. Nah untuk IIK, nah itu ada tafsir, hadis, fikih usul fikih. Nah itu tidak boleh di bawah KKM. Kemudian perhatikan kehadiran minimal kalian juga diperhatikan sekali, harus memenuhi sampai 85% ya. Jadi pastikan kalian apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, justru kita harus lebih meningkatkan lagi semangat kita gitu ya dengan berbagai cara. Jadi jangan justru malah menghadapi pandemi ini justru dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, malah malas, malah tidak mau mengikuti pelajaran dan sebagainya, dan mengarahkan ke kegiatan-kegiatan yang tidak positif ya, karena akan menyesal di kemudian hari ya. Jangan sampai menyesal maksud saya. Oke, peserta didik juga memiliki nilai kepribadian minimal baik. Jadi tetap walaupun kita apalagi di pembelajaran masa pandemi ini tetap harus memperhatikan adab atau akhlak kita dan perilaku kita ya. Jangan sampai kita di rumah gitu ya, mentang-mentang sekolahnya di rumah tapi tidak menjaga ada perilaku kita, dari mulai fisik kita ya, rambut kita, kalau yang perempuan mungkin menggunakan hijab dan sebagainya. Cobalah lakukan ketika belajar itu sesuai dengan kondisi belajar yang sebenarnya, agar jiwa kita untuk beranjak terbawa, terdorong untuk semangat mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Jadi jangan ya sambil
apa namanya, rebahan atau apa, itu terbawa. Jadi kondisi kita dengan posisi kita duduk, posisi kita seperti apa ketika belajar itu juga mempengaruhi ya, gitu, mempengaruhi nanti hasilnya seperti apa. Oke ya, itu untuk seperti apa kurikulum di Man3 Bogor ya, termasuk tadi apa syarat-syarat katakanlah kenaikan kelas, makanya dijaga dari sekarang ya. Itu anak sekalian paling tidak sedikit sekali pengenalan tentang kurikulum di Man3 Bogor ya. Sekali lagi tingkatkan kemampuan kalian ya, tingkatkan semangat kalian untuk apa namanya, berhasil bisa belajar benar-benar ya di Man3 Bogor ini, dan tentunya hasilnya sangat memuaskan nanti di akhir ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti apa sih atau caranya bagaimana belajar efektif? Sebenarnya menurut saya masing-masing orang itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda ya, tergantung gaya belajarnya ya. Karena setiap anak itu atau dari kalian itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ya. Ada yang kinestetik, ada kecerdasan apa kognitifnya gitu ya, emosionalnya dan sebagainya ya. Nah, ada orang itu belajar harus apa namanya, dengan berisik juga dia masuk ya, belajar itu. Tapi kalau ada juga yang orang tipikalnya memang harus diem gitu ya, baca gitu, ada juga yang seperti itu gitu ya. Terus dia menginginkan misalnya yang energik, yang gimana guru yang seperti ini gitu ya, ada juga. Jadi macam-macam apa keinginan mungkin seperti itu ya, gaya belajar yang berbeda-beda di antara kalian. Namun yang paling penting menurut saya adalah kita harus punya dasar yang kuat. Untuk apa kita belajar itu ya, kita harus punya apa ya, daya dorong dulu gitu ya, sebelum ke cara belajar gitu ya, yang seperti apa yang efektif itu kita harus punya daya dorong yang kuat. Untuk apa kita belajar? Tentu saja sebenarnya kalian juga pasti yang paling pertama adalah kalian pasti sudah tahu tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu nomor satu yang menjadi daya dorong kita, sehingga kita mau mengendalikan diri kita untuk tetap sigap, untuk membawa seragam kita mandi dulu, kita sarapan dulu dan sebagainya. Itu mempersiapkan diri agar siap menerima materi pelajaran. Itu dasarnya ya, dasarnya tadi harus kuat gitu ya, niatnya gitu ya, daya dorongnya tadi bahwa kita melaksanakan perintah Allah. Jadi Allah sudah menurunkan kepada kita ya berupa modal belajar ya, ada pendengaran, ada penglihatan, dan hati kita itu adalah modal kita untuk belajar, dan Allah sudah anugerahkan ke setiap orang. Tidak ada orang yang tidak punya modal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang ada yang terbatas, namun sebenarnya ada jalannya ya. Nah, maka kalian yang sempurna, Allah sudah karuniakan kesempurnaan, harus diberdayakan gitu ya. Nah, karena Allah sudah menawarkan untuk menjadi jadi hanya hambanya yang soleh saya yang berhak untuk mewarisi bumi ini. Jadi kalau kalian ingin survive di muka bumi ini ya kalian harus bisa memberdayakan apa yang sudah Allah kasih anugerahkan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Nah, ini tentu saja sejalan dengan tujuan atau misi dari Man3 Bogor, yaitu terwujudnya peserta didik, ini visi ya, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkualitas, dan berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa. Jadi Man3 Bogor itu pengen kalian itu berprestasi ya, berprestasi, memiliki nilai lebih ya, berkarya
baik dalam bidang kognitifnya atau akademik ataupun non akademik, dalam katakanlah dalam seni, dalam olahraga gitu ya, atau dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita ingin apapun kecerdasan yang kalian miliki, apapun bakat dan minat, kita bisa mengarahkan atau kita ingin mengarahkan kalian untuk bisa berprestasi, berkualitas dan berakhlakul karimah. Nah, ini garis bawahi. Jadi bukan cuma cerdas otaknya, juga punya hati dan memiliki akhlakul karimah, adab kepada orang tua, adab kepada di masyarakat, adab kepada guru tentunya yang paling wajib, yang sangat harus kita perhatikan ya, karena sebelum kita belajar atau sebelum kita mencari ilmu, ada baiknya kita harus mendahulukan adab gitu ya. Adab itu adalah tata caranya, kaifiyahnya, harus seperti apa dulu sebelum belajar ya, harus ada cara-caranya, katakanlah, yang harus dilalui terlebih dahulu gitu ya. Berdoa, memakai pakaian yang sopan gitu ya, berkata yang baik, tidak misalnya menggunakan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Nah, maka wujud ini bisa terwujud dilalui caranya dengan belajar. Nah, baik anak sekalian, ini dasar dari belajar efektif ya. Belajar efektif. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a di sini. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, lalu Dia memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi kalau kita memberdayakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, itu berarti salah satu tanda kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita tidak kita kembangkan ya, penglihatan kita tidak kita gunakan dengan yang baik, dan hati kita tidak kita gunakan dengan tidak kita olah hati kita dengan baik, maka itu berarti bisa disebut orang yang tidak bersyukur gitu. Jadi kalau kamu bersyukur, maka belajarlah, belajar mendengar yang baik, melihat yang baik, seperti itu. Wa huwallazi ansha'alakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah lah, atau Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Nah, kamu tinggal pilih apakah kamu ingin menjadi orang yang bersyukur atau memilih sebaliknya. Kalian sudah dewasa, tentunya bisa membedakan mana yang harus kalian pilih. Nah, sekarang seperti apa kunci sukses belajar? Seperti yang tadi saya pertama kita bahas ya, bahwa yang pertama adalah kalau orang mau sukses ya, yang pertama itu harus punya keteguhan hati, niat yang kuat, maksudnya ya, niat yang kuat. Saya itu siapa, diciptakan oleh siapa, tujuannya untuk apa seharusnya saya harus bagaimana gitu ya. Itu teguh hati, niatkan bahwa saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, karena Allah sudah menganugerahkan penglihatan, pendengaran dan hati kita agar disyukuri gitu ya, dikembangkan, diberdayakan sesuai dengan bakat dan minat kita. Nah, kemudian berikutnya setelah kita niatkan, kita masuk ke Mantiga Bogor ini, kita mau menuntut ilmu, bukan untuk yang lain-lain, asal sekolah saja, bukan. Awas, yang memiliki niat seperti itu, luruskan
luruskan niat kalian, ya, teguhkan hati kalian, niatkan ingin mencari ilmu. Yang kedua adalah disiplin dan belajar secara teratur. Itu yang paling penting, ya, disiplin, ya. Jadi disiplin itu adalah salah satu kiat atau kunci suksesnya. Kalau kita sudah dari awal tidak disiplin, tidak mau patuh, jam belajar dari jam sekian sampai jam sekian, kita lalu sering bangun kesiangan dan sebagainya, karena tidak disiplin, maka sekolah ini adalah dididik untuk agar disiplin. Nah, nanti kalian, ya, karena dalam kondisi pandemi sekarang ini, nanti jam 7 kalian sudah mulai tadarus Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran, lalu nanti dilanjutkan dengan pembelajaran pada jam 8, ya. Nah, sekarang agak siangan dari masa pandemi ini kan agak dikurangi. Itu harus kita coba syukuri, ya, artinya kita coba pergunakan dengan baik, ya, kondisi seperti ini, ya. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik, gitu, ya. Kapan lagi ketika guru menjelaskan, kita simak, kita dengarkan, jika tidak jelas kita tanyakan seperti apa. Jadi jangan masa bodoh, gitu, ya. Nah, tidak sampai di situ saja, tadi belajar secara teratur. Jadi tidak hanya dengan guru saja, kalian juga harus bisa mencari lagi, belajar lagi, dibuka lagi di malam harinya untuk lebih meneguhkan kembali, untuk memantapkan kembali. Nah, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini, ya, kalau kita sakit kita tidak bisa belajar. Nah, perlu sehat jasmani dan rohani kita, ya. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, ya, sumber dan perlengkapan belajar dan teknik belajar. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, keteguhan hati. Nah, ini ada cara nih untuk memupuk keteguhan hati kita, ya. Yang pertama, kita harus punya mimpi besar atau cita-cita. Makanya ada istilah gantungkan cita-cita setinggi langit, ya. Mimpi, dari mimpi itu nanti insya Allah menjadi jalan untuk bisa terwujud. Kalau tidak mimpi-mimpi acan, apa yang mau diwujudkan, gitu, ya. Tujuan dan target yang akan dicapai itu punya. Kemudian memiliki rasa tertarik, ya, tumbuhkan rasa senang sama gurunya, maksudnya supaya mempermudah untuk lebih memahami. Rasa percaya diri, punya kebulatan tekad, ya, memiliki keinginan yang terbaik dan menguasai teknik belajar yang efektif, ya. Nah, ini, ya, cara belajar efektif yang tadi sudah kita belajar sama-sama. Sehat jasmani dan rohaninya, jadi jaga makanan kalian, dan rohaninya, ya, jiwanya, jangan lupa ibadahnya ditingkatkan, baca Al-Qur'annya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa melunakkan hati kita, bisa mencerahkan pikiran kita, ya. Kemudian lingkungan yang kondusif, ya, perhatikan lingkungan sekitar kalian, belajar supaya lebih masuk, dirapihkan, gitu misalnya, ya, sehingga nyaman, itu, sehingga kalau nyaman itu enak atau mudah kita untuk menerima pelajaran. Kemudian niatkan yang kuat tadi, kemudian disiplin, ini adalah jujur, tanggung jawab dan semuanya, ya. Ini karakter yang sangat kita harapkan. Kemudian teknik belajar nih, kalian senangnya seperti apa nih? Belajarnya senang rangkum dulu apa di ini dulu, nanti baca dulu, atau gimana, gitu, ya. Itu memiliki perbedaan. Nah, disiplin belajar secara teratur, kedisiplinan dan keteraturan dalam belajar itu akan mengembangkan pola perencanaan belajar yang terarah, ya. Jadi rencana adalah program yang harus dilaksanakan, bukan daftar angan-angan. Tidak membiasakan menunda pekerjaan atau menumpuk-numpuk tugas, gitu, ya, sehingga tugas kita sampai banyak dan akhirnya kita tidak bisa menjalankan dengan baik. Makanya cicil, ya. Jadi jangan suka ditumpuk-tumpuk. Menumbuhkan terbentuknya watak kepribadian yang baik. Kemudian tadi sudah sehat jasmani dan rohani, ya.
Tuh, jika kebutuhan nutrisinya terpenuhi, ya, itu bisa mendorong kita untuk berpikir kritis. Kalau kekurangan kadar makanan atau gizi, itu jadi mudah lesu bawaannya, ya, terus ngantuk, lelah gitu, akan mengganggu konsentrasi belajarnya, ya. Bebas dari gangguan penyakit, harus dijaga nih. Kemudian fungsi panca indera harus normal. Nah, selain jasmani juga rohaninya harus sehat juga, ya. Jadi menyingkirkan dari penyakit-penyakit kejiwaan. Wow, seperti apa itu ya? Banyak, iri hati, dengki, ya, julid misalnya, ya. Itu juga bisa ya mengganggu kita untuk belajar gitu ya. Jadi malah mikirin masalah-masalah yang gak jelas gitu ya, padahal kita sedang belajar. Akhirnya tugas kita tidak terselesaikan, malah memikirkan orang lain, ya, gitu. Jadi kondisi jiwa kita harus sehat, harus prima, ya. Oke, lingkungan belajar. Nah, tadi ya, suasana lingkungan yang kondusif itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, sehingga tempat belajar harus mendukung kegiatan belajar, ya. Oke. Kemudian perlu juga sumber belajar, misalnya buku-buku, ya, jurnal-jurnal. Nah, itu juga peralatan belajarnya harus lengkap diupayakan supaya bisa mendukung pembelajaran kita bisa tercapai. Oke, anak sekalian, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semuanya adalah anak-anak yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Niatkan dari sekarang, ya, bahwa kita mau menuntut ilmu di Mantiga Bogor, sehingga kalian bisa dihantarkan oleh seluruh sivitas akademika, tenaga pendidikan dan tenaga non kependidikan di Mantiga Bogor bisa menghantarkan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi sampai kalian nanti lulus, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai di sini, ya. Terima kasih. Mohon maaf ya segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.